Selamat pagi bagi semua. Terima kasih atas partisipasinya. Bagi ibu semua sudah mau sama-sama bergabung di sini untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Nanti ada beberapa poin yang akan kita bahas di sini. Tapi untuk itu, sebelum kita mulai, sebagai umat yang beriman, mungkin Ibu bisa membawa kita dalam doa. Bapak Ibu yang dihormati, sebelum kita memulai dengan kegiatan diseminasi kita, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang baik dan bersyukur Tuhan, karena begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Cinta kasih Engkau yang akan selalu bagi kami Tuhan. Segala aktivitas, kegiatan kami dari pagi hingga saat ini boleh berjalan yang baik Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan melaksanakan kegiatan diseminasi kami Tuhan. Tetap kami mohon biar Roh Kudus menuntun kami, terkhususnya Paner Tuhan, yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Engkau berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan akal budi yang sehat bagi Paner, sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Kami semua sebagai pendengar, Engkau memberkati kami semua juga Tuhan. Biarlah apa yang dibagikan boleh berguna dan bermanfaat bagi kami. Lindungi supaya kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti topik yang ada di sini, diseminasi budaya positif. Sebelum kita masuk, kita harus pahami dulu apa itu tujuan pendidikan. Menurut Kajian Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang berikut kita masuk pada budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif pada kegiatan hari ini, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi atau posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Kita masuk pada poin yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin juga sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini contohnya apa? Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Di sini Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi di sini maksudnya kita mengepalkan tangan, kemudian kita membayangkan bahwa yang kita kepal itu adalah tugas kita, jadi tugas yang harus kita jaga. Gitu. Kemudian tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Kemudian teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Itu sebuah ilustrasi yang masuk dalam tugas kita sebagai guru. Jadi ketika kita mengemban sebuah tugas, ada begitu banyak cobaan dari luar yang mungkin datang mengganggu tugas yang kita emban itu. Kemudian perubahan paradigma belajar.
perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita masuk pada poin yang kedua, bahwa disiplin positif. Di sini pertanyaan tematiknya, apa makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin bukan hanya kita mengontrol anak-anak, tapi kita mengajarkan anak-anak untuk bisa hidup mandiri dan juga disiplin sesuai dengan budaya positif. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi seperti yang tadi saya bilang, bahwa kebanyakan kita menganggap bahwa disiplin itu hanya mengatur karakter siswa. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya, ketiga, kebutuhan dasar manusia. Di sini yang harus kita pahami dan kita ketahui bahwa kita manusia ini mempunyai 5 kebutuhan dasar dalam konteks pendidikan. Jadi yang pertama di sini cinta kasih, kemudian kesenangan, kemudian kebebasan, penguasaan, dan survival. Survival di sini artinya kita bagaimana cara kita untuk bertahan hidup. Ini ada contoh kasus. Nanti Bapak Ibu bisa sama-sama berdiskusi dan mungkin bisa memberikan masukan. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Agus ini datang, kemudian dia meminta makan siang secara paksa. Nah, sekarang jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Mungkin salah satu dari kita bisa memberikan masukan atau tanggapan kalau misalkan kejadian seperti ini kita alami. Kalau dari saya, itu dari pribadi Agus itu dia mungkin dari latar belakang orang tua tidak ada perhatian untuk mengurus kebutuhan dalam hal makan minum. Yang kedua, dia tidak akan bisa menjadi guru, itu harus koordinasi dengan orang tua untuk memperhatikan dia supaya dia jangan mungkin karena ada rasa kelaparan atau gimana. Tidak ada koordinasi antara guru dan orang tua. Ya, jadi terima kasih. Intinya bahwa di sini Agus ini merasa lapar sehingga dia meminta makanan secara paksa. Ini masuk dalam tadi 5 kebutuhan manusia. Yang pertama ini pembahasan dari kasus yang tadi, bahwa Agus lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang. Artinya Agus ini ingin bertahan hidup dengan cara meminta makanan secara paksa.
termasuk pada kasih sayang tadi. Kemudian yang kasih sayang, teman Agus jadi perhatikan Agus. Kemudian pada poin power atau kekuatan, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi ini kita manusia punya kemauan. Dan yang keempat, kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi alasan Agus mengambil makanan secara paksa tadi mungkin karena Agus merasa bosan dengan makanan yang tiap hari dia bawa. Kemudian kesenangan, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar. Nah, ada juga yang dia mengambil makanan bukan karena dia lapar, tapi karena dia ingin melihat temannya diejek begitu. Jadi dia ingin melihat wajah temannya yang merasa kesal terhadap dia. Termasuk pada hukuman dan sanksi. Bapak Ibu di sini hukuman dan sanksi kira-kira ada perbedaan atau tidak? Hukuman dan sanksi. Hukuman beda sanksi. Iya, hukuman dan sanksi di sini berbeda. Kalau hukuman dia merujuk pada fisik, tapi kalau sanksi dia materi, artinya dia hanya pencerahan begitu. Di sini ada contoh kasus juga. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Kemudian seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari kasus di sini Bapak Ibu, kira-kira apakah Bapak Ibu semua setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kalau memang setuju, mengapa? Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan dari dua pertanyaan yang ada di sini. Yang pertama mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan pendapat. Menurut saya, apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ya jelas saya tidak setuju. Jadi Pak Seno seharusnya melihat atau memperhatikan Iva secara pribadi. Kira-kira dia belum menguasai atau sudah menguasai pelajaran matematika. Mengapa tingkahnya dia berdiam diri? Nah, Pak Seno harus ke situ dulu. Nah, jadi itu saya tidak setuju dengan Pak Seno. Ya. Terima kasih. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua, baru kita lihat pembahasannya pada bagian berikut. Pada pertanyaan yang kedua, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Pak Murti mungkin bisa memberikan pendapat. Baik. Kalau kita lihat tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno ini, itu menurut saya pribadi itu hukuman, sehingga si Seno ini belum dicari tahu oleh gurunya bahwa dia ini punya kelemahan apa. Dari kelemahan dia dulu, maka kita akan tahu kebutuhan yang perlu untuk kita terapkan agar menolong dia. Karena dari pertanyaan ini
seolah-olah menuduh atau mengklaim bahwa anak tersebut dia sama sekali tidak tahu apa-apa atau masuk pada kategori idiot. Padahal sesungguhnya dia belum tahu masalah persoalan anak tersebut. Jadi kita sebagai guru tentu kita cari tahu banyak sumber yang akan mengarahkan kita untuk bisa mengetahui bagaimana keadaan si anak sehingga kita bisa bertindak dan menolong. Tujuan kita guru ini sifatnya adalah menolong dari yang tidak tahu menjadi tahu. Tetapi kita bukan bersifat seperti tindakan polisi yang langsung. Itu kan kita guru ini sifatnya mendidik lalu menolong sesama. Menolong sesama di sini bukan berarti orang besar saja, tapi kita punya fokusnya di mana, kita punya tupoksi itu di mana. Itu dari saya seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, apakah tindakan pasangan terhadap IPA adalah hukuman atau konsekuensi? Di sini kita bisa lihat pada kalimat intinya, yaitu meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri sambil menuntut hidupnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah sebuah hukuman karena dia merujuk pada fisiknya di situ, yaitu menuntut hidupnya. Kita akan lihat pada tabel yang berikut. Di sini ada tabel identitas gagal dan juga sukses. Ini adalah perbedaan dari hukuman dan juga konsekuensi. Untuk hukuman pada identitas yang gagal, di sini Bapak Ibu, kebanyakan kita sebagai guru kita masuk pada kategori hukuman. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, pasti terjadi. Kemudian siswa menjadi tidak nyaman dan dalam jangka waktu yang panjang. Karena hukuman jadi membekas dalam dirinya, kemudian ingatan dia ingat. Kemudian siswa akan mendapatkan keadilan, artinya korban. Kemudian siswa juga akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Karena maksudnya tidak takut di sini, ketika kita memberikan hukuman setiap hari, maka siswa akan seperti kebal. Jadi dia pun semakin dendam dengan kita karena hukuman yang kita buat. Jadi dia seakan-akan ingin menantang begitu. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupannya. Jadi efeknya untuk siswa itu tidak akan berlanjut. Kemudian kalimatnya misalkan peraturannya adalah itu kan harus tinggi. Jadi dia tegas begitu. Kemudian anak akan membenci peraturan. Artinya apapun yang kita buat, anak tidak akan mengikuti lagi. Dan itu dia masuk pada kategori negatif. Kemudian untuk konsekuensinya konsekuensi atau sanksi itu dia merujuk pada materi atau pencerahan yang kita berikan pada anak. Jadi di situ dia sesuatu harus terjadi. Artinya kita memberikan pencerahan dengan harapan sesuatu untuk siswa tersebut. Kemudian dia tidak nyaman untuk murid. Kemudian bisa diabaikan. Kemudian anak dibuat tidak nyaman juga. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Artinya ketika kita selesai memberikan dia pencerahan, cukup sampai di situ. Besok dia sudah lupa. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Artinya sambil kita memberikan dia penguatan, kita harus ekstra kerja lagi untuk memonitoringnya setiap hari. Karena kita lihat dia punya perkembangan. Bunyi kalimatnya mungkin seperti apa peraturannya. Jadi kita tanyakan pada dia lagi nanti. Kemudian mampukah kamu melakukannya? Itu kita kembalikan lagi kepada dia. Jadi di sini untuk konsekuensi itu dia masuk pada kategori netral.
Di sini yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini mungkin banyak dari kita sebagai guru yang mungkin jarang kita pakai, karena restitusi di sini adalah sebuah pilihan. Kebanyakan yang kita pakai hanya hukuman atau konsekuensi saja. Tapi yang sebenarnya di sini adalah restitusi, karena restitusi ini dia juga menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Karena kita menggali latar belakang siswa, kemudian kita mengenal dia dengan sebaik mungkin, nanti dia akan merasa nyaman dengan kita. Kemudian dia murid akan mendapatkan penguatan, masalah pun akan terpecahkan. Kemudian fokus pada memecahkan masalah dalam jangka waktu panjang, karena restitusi ini dia berjenjang. Dia tidak hanya sampai pada satu titik, tapi dia terus menerus. Punya misalkan, apakah kamu yakini? Arti kata yakini artinya ini jangka yang panjang, yakini. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita kembalikan solusinya kepada anak. Biarkan anak yang berpikir solusinya dia sendiri. Itu dia masuk pada kategori positif. Jadi dari ketiga disiplin ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, mungkin pilihan yang sulit tapi bagus untuk kita sebagai guru adalah melakukan restitusi. Saya belum balik. Ya. Kembali ke situ tadi. Memang kita di sini ini rata-rata di hukuman. Ya. Hukuman dan konsekuensi. Jadi untuk restitusi ini kita belum terapkan. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Motivasi eksternal di sini misalkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian eksternal juga apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini ketika kita melakukan sebuah hukuman atau sanksi begitu, kita harus memikirkan motivasi yang ada dari luar untuk kita. Kemudian motivasi dari dalam, misalkan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalkan tadi saya bilang restitusi, ketika kita mengajarkan anak tentang sebuah perubahan, maka dia sampai di jenjang manapun dia akan ingat tentang ketemu. Di sini Bapak Ibu ada tugas, tapi Bapak Ibu bisa jawab secara lisan. Ini untuk melatih perbedaan hukuman atau konsekuensi kita. Untuk kalimat yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu dia kira-kira masuk pada kategori hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang kedua, memetikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu dia masuk pada hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk suap 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini jelas pasti hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini praktik hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini hukuman pasti. Yang berikut, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini hukuman. Ini jawaban yang tadi sudah kita jawab. Kita masuk pada poin yang kelima, yaitu restitusi. Ya, posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu di sini posisi kontrol yang membuat merasa bersalah. Di situ pertanyaannya misalkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Misalkan contoh seperti kemarin Luki kalau tidak ikut ujian terus kita jemput di rumah. Ketika Luki datang pasti kita bilang saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Kemudian penghukum. Kalau penghukum misalkan Luki terlambat, kita langsung bilang kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, tiap hari terlambat terus. Yang berikut sebagai teman, itu kita berbicara dengan anak-anak dengan kalimat seolah kita dan anak itu adalah teman. Misalkan, ayolah lakukan ini Bapak Ibu.
Jadi kita membujuk teman, membujuk anak-anak untuk mau melakukan. Kemudian memantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Artinya kita memberikan stimulus, motivasi untuk anak-anak untuk bisa maju. Kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kalau untuk manajer kita kembalikan kepada anak-anak. Yang terakhir penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Ini sama dengan yang kedua juga, itu kalimat yang mungkin sering kita katakan para anak-anak. Di sini ada contoh kasus, tapi mungkin kita lewati saja, kita masuk pada ini tabel posisi kontrol guru. Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Untuk penghukum itu biasa guru lakukan adalah menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kadang-kadang guru juga berkata bahwa kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, kamu rasakan nanti. Kemudian hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian pada membuat merasa bersalah, di situ terkadang guru berceramah dan mengatakan seharusnya, artinya seolah guru itu yang paling benar dan siswa itu salah. Kemudian teman, kita membuatkan alasan, mengambil sisi positifnya saja. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi dia tidak ambil kalimat negatif, tapi dia ambil hanya positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah dilihat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas yang kita buat di kelas itu kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan kita. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan suara pendapat. Presiden meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini kemarin Dr. Paskola sempat bilang bahwa nanti mungkin ke depannya kita setiap minggu mengevaluasi keyakinan kelas yang ada di kelas kita masing-masing. Ini contoh keyakinan kelas yang saya coba buat di kelas 5. Ini saya bersama dengan anak-anak, saya membagikan stick note, kemudian anak-anak menuliskan impian atau harapan mereka dalam pembelajaran, kira-kira maunya mereka dalam belajar itu seperti apa. Kemudian nanti kita ambil nilai kebajikannya dan kita buat dalam bentuk keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita masuk pada yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi nanti ada 3 kategori yang akan kita terapkan. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi restitusi di sini kita mengembalikan kepada murid, bukan kita memberikan paksaan kepada mereka. Segitiga restitusi dia bahannya seperti ini. Jadi dia dimulai dari yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi menstabilkan identitas di sini artinya kita membuat siswa merasa tenang dulu, baru kita masuk pada validasi tindakan yang salah. Yaitu misalkan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Barulah kita masuk pada yang terakhir, teringat.
Silakan makan karena perlu materi lapar ya. Ya Allah, jadi menanyakan keyakinan. Setelah kita membuat yang namanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah kita lakukan yaitu menanyakan keyakinan. Misalkan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu menjadi orang yang seperti apa. Jadi ketika kita mengurus sebuah masalah, yang pertama kita menstabilkan identitas dulu. Kita tenangkan anak itu, kemudian kita pastikan bahwa apa yang dibuat itu salah. Baru kita mulai mengambil kesimpulan dan kita menyerahkan kembali solusi yang dia mau kepada dia sendiri. Misalkan kita tanyakan kepada dia, kira-kira apa yang mau kamu lakukan kalau misalkan dia berbuat salah. Tahapan ketiga itu yang pertama menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini contoh pun kalimatnya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini yang mungkin yang paling penting di sini, karena ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita tidak pernah berbicara seperti ini. Mungkin pernah tapi jarang. Kita langsung menanyakan atau langsung kita bilang kamu yang salah, ini yang salah. Kenapa ketika saya jalan kamu tidak diam di tempat? Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini mungkin jarang kita bilang bahwa kamu berhak merasa begitu. Misalkan contoh anak-anak berkelahi terus mereka datang dan kita bilang kamu berhak merasa begitu. Itu kan tidak mungkin. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini kita pastikan bahwa apa yang dia buat itu salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Tapi untuk poin keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang akan kita pakai pada keyakinan kelas adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini jelas ada perbedaan antara peraturan kelas dan juga keyakinan kelas. Kebiasaan baik nilai positif harus kita terapkan di siswa dan juga kita sebagai guru harus mampu menguasai diri. Seperti yang tadi saya bilang. Bapak bilang sebagai itu semua. Jadi kita cukup sampai di sini. Mungkin kembali kepada ide bisa bawa kita dalam doa sekalian. Sabar dulu Pak Nek. Jadi nanti kegiatan ketong yang kayak kombel itu mungkin kegiatannya seperti ini. Kita berdiskusi hal-hal baik atau hal-hal yang hal baik yang kita alami di kelas pada minggu itu atau pada hari itu kita bicarakan. Kemudian hal yang tidak baik juga kita diskusikan. Nah itu di kegiatan-kegiatan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, seperti itu saja dari saya. Terima kasih Bapak. Tadi sudah saya bilang bahwa sini dia sudah pulang. Ya. Ya, baik. Jadi terima kasih Pak Ner yang sudah berbagi bagi kita semua pada hari ini. Kita akan menutup kegiatan kita dengan sekaligus doa. Ya, baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau Bapa, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami telah melaksanakan kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber Pak Ner Tuhan yang sudah berbagi bagi kami semua pada hari ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami berbagi bersama, apa yang sudah kami dapat kami terapkan demi kemajuan sekolah kami dan juga anak-anak didik kami Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Biar Roh Kudus menuntun kami di perjalanan menjadi tiba dalam rumah tangga kami dan keadaan damai dan sukacita. Indonesia kami Tuhan, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
wabarakatuh.